Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bihi wa matana bi asrabihi bid-daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Wa yaqulul ladzina fi qulubihim maradun, dan berkatalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ibu bapak sekalian, jadi surat Al-Mudaththir ini beberapa riwayat menyebutkan 3 tahun setelah Nabi jadi Nabi itu, ya, dan itu kumpandir itu penafsiran pertama Nabi harus berdakwah. Kalau ayat pertama itu pengangkatan beliau sebagai Nabi, Iqra. Tapi ini ayat yang kedua turun, memang ada beberapa riwayat yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan 3 tahun. Tapi ada yang berpendapat bahwa hukum itu kan salat. Jadi beberapa ulama ahli fikih berpendapat setelah ayat ini turun, Nabi sudah salat, tapi 2 kali. Itu bisa dicek di dalam surat Ghafir ayat 55. Wasab, ayat itu bersamaan tahunnya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Itu Ghafir 55. Yang bisa dipahami dari ayat itu, Nabi sudah kewajiban sholat pagi sore, sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam. Bil asyi itu sore, isya sore, ibkar bukrah itu subuh. Jadi ayat itu turun juga 3 tahun setelah Nabi jadi Nabi, sama dengan ayat ini kumpang. Selanjutnya beberapa ayat yang lalu juga sudah dijelaskan kepada kita. Ini awalnya lebih banyak kisah tentang Walid bin Mughirah yang hampir masuk Islam. Walid bin Mughirah yang anaknya 10 dan 3 anaknya nanti masuk Islam, terutama Khalid bin Walid yang terkenal itu. Tapi ternyata Walid bin Mughirah ini masuk Islam karena ingin mendapatkan uang yang banyak. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab mengumpulkan uang yang banyak, ya, diberikan pada Walid bin Mughirah. Akhirnya tidak jadi masuk Islam dan mengatakan Muhammad pembohong, ya, Qur'annya itu sihir, itu bohong semua. Makanya kalau sudah begitu, ya dia akan dimasukkan neraka yang sakor itu kemarin. Dan sakor itu ya jenis neraka yang terberat, ya yang paling berat kan jahanam. Jahanam yang paling berat, sakor, sa'ir, neraka hawiyah, lago, hutamah, wailun itu nerakanya orang yang sholat, fawailun lil, tapi waktu sholat dia ingat Allah. Tidak tahu ingat apa, Bapak Ibu ingat HP barangkali. Kalau dulu ingat duit, sekarang kan HP lebih penting daripada duit. Jadi waktu sholat tapi tidak ingat Allah. Tapi sekali lagi jangan ditafsirkan lebih dewi. Pokoknya waktu sholat ingat macam-macam, itu neraka. Yang dimaksud sahur lupa waktu sholat itu, sekali lagi sudah selalu berulang-ulang menurut para ulama di tafsir, in kana nasiyan fi kulli ahwalis sholat.
Jadi ketika mulai nawa itu sampai salam itu tidak ingat Allah belas. Dari tahapan-tahapan ahwali salah itu tidak ingat Allah belas, itulah yang neraka. Jadi orang sholat piring pecah jatuh kerungu itu masuk akal. Masa enggak dengar duwe kuping. Jadi jangan ditafsirkan pokoknya waktu sholat kalau enggak ingat Allah pokoknya. Jadi yang sempurna ya memang selama sholat Allah 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 sambil menghayati makna-makna ayat yang dibaca itu. Tapi prinsipnya yang harus dipegangi Bu Bapak, yang dimaksud neraka bagi orang sholat itu sekali lagi ingkar nasihat jika dia lupa fikulli ahwali sholat, di dalam semua tahapan-tahapan sholat. Mulai tahapan sholat kan mulai niat sampai salam. Jadi insya Allah panjenengan tidak kena, insya Allah, amin Allahumma. Ini yang penting. Memang sholat itu kan Allah. Seperti selama ini masih Isra Mi'raj Ibu Bapak, kita mesti kembali perintah sholat kan ada di surat Isra itu kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat itu yang memerintahkan sholat, yang mana kan tidak ada. Tapi langsung diklaim bahwa Isra itu satu kesatuan Isra Mi'raj. Ya, hasilnya sholat deret-deret dari ayat ini merintah, mana yang merintahkan sholat itu tidak ada. Maha suci Allah yang memperja Asra. Asra itu perjalanan malam hari, lailan malam. Jadi misalnya itu tidak disebut lailan, itu mesti malam Pak. Kalau safaro yusafiru itu perjalanan, musafir bisa siang bisa malam. Zahaba yadhabu sami, itu bepergian juga, bisa siang bisa malam. Intolako yang toliku juga bepergian. Irtahala yartahilu sami, cuma bisa siang bisa malam. Tapi sudah asro itu perjalanan malam mesti. Mengapa Allah masih nambah lailan? Berarti kan penguatan, artinya bahwa Nabi itu perjalanan Isra Mi'raj niku memang betul-betul malam hari. Satu. Mengapa lailan tidak pakai al-laila? Itu menunjukkan taklil. Jadi perjalanan Nabi tidak seluruh malam. Lailan itu berarti sebagian kan hanya 6 jam 7 jam. Padahal Makkah Palestina niku dulu 40 hari 40 malam membangun toh. Makanya Masjidil Aqsa, Al-Aqsa itu artinya yang paling jauh, Al-Ab'ad. Jarak Makkah Palestina waktu itu jarak yang paling jauh, makanya dinamakan Al-Aqsa. Dan Nabi hanya 6 jam sampai Sidratul Muntaha pakai Insya Allah, lah itulah. Itu bukan peristiwa biasa, peristiwa besar. Maka kalau kita bicara Isra Mi'raj, kembali pada ayat itu, para ulama tafsir, inti Isra Mi'raj bukan sholat. Di kalimat pertama subhanallah, ingat Allah, bahwa sholat itu untuk ingat Allah. Makanya jalan tengahnya supaya kita tidak gampang nyalah nih wong, bahwa boleh kita katakan Isra Mi'raj hasil sholat dengan catatan selama sholat ingat Gusti. Saya kira begitu. Bahwa prinsipnya yaitu bukan juga sholat rukuk sujud, enggak. Itu kan wadah. Tapi selama rukuk sujud itu ingat Allah boten. Jadi itulah Quran, makanya subhanallah, ingat Allah selama sholat, ingatlah Allah, tinggalkan semuanya. Ya, itulah yang dimaksud. Jadi tidak salah. Ya, sama dengan selama ini yang dulu sudah saya ulang-ulang Ibu Bapak, kita mengatakan dakwah Islam, dakwah Islam, dakwah Islam. Padahal Quran tidak pernah, hanya sekali 223 kali Pak. Dakwah, yad'u dakwah itu 222 kali, 223 kali. Yang 222 kali itu ilallah. Dakwah yang diperintahkan kepada Nabi itu harus ngajak ingat Allah, bukan ngajak masuk Islam. Hanya sekali aja dakwah Islam itu.
Itu artinya apa? Bahwa kita dakwah Islam monggo ngajak orang mau mualaf, tapi setelah masuk Islam ingat Allah enggak. Jadi jangan yang dipenting Islam, tapi lali Insya Allah akan percuma. Kalau masuk Islam di luar ya Pak, demo Allahu Akbar, Allahu Akbar karena kan demi Islam, Allahu Akbar. Coba ndak kayak amplop, nggak mudah Bu. Sing badi tim sukses itu. Nah itulah orang itu kadang-kadang saya selalu menegaskan bahwa agama kita Islam ya. Allah tidak menerima agama Islam ya. Tapi beragama itu ketaatan, kepatuhan yang diingat itu Allahnya bukan Islamnya. Ya seperti panjenengan sholat subuh lah. Usolli fardu subuh ya lillah bukan lil Islam. Islam ini kan Islam itu kan rumah kita. Memang umumnya selama ini orang banyak yang nyusul kadang salah kaprah kan di situ. Kayak bulan yang lalu kan sudah sampaikan atau belum? Selama ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd 11. Itu diterjemahkan bahwa Allah tidak merubah nasib kaum kalau dia tidak merubah. Ma di situ diartikan nasib. Padahal di dalam kitab tafsir ma di situ kenikmatan. Selama ini ayat itu ayat motivasi. Bahwa di dalam Quran banyak memerintahkan kita berikhtiar, ya, tapi bukan ayat itu sebenarnya. Selama ini kita kan Yusuf tidak pas. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak merubah ma di situ kenikmatan. Yang diberikan kaum hatta yughayyiru, itu taroku asyukra, sehingga mereka meninggalkan syukur. Jadi kenikmatan itu tidak diangkat Allah, tidak dirubah Allah kalau dia mau bersyukur. Tapi kalau tidak bersyukur tak angkat, tak ganti laknat. Jadi Ar-Ra'd 11 itu Bapak Ibu persis Ibrahim 7, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi, persis. Jadi kalau diberi kenikmatan syukur tak tambah, tapi tidak syukur tak ganti laknat, tak ganti wabah. Ada kalimat yang mirip sekali dengan Ar-Ra'd 11 tadi, innallaha la yughayyiru biqaumin, surat Al-Anfal 53. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan. Mad itu diganti kenikmatan oleh Allah. An'amaha biqaumin kata yughayyiru ma bi anfusihim. Persis Pak itu. Jadi nyun sewu selama ini ayat itu dijadikan alat motivasi, nyun sewu enggak pas. Dan memang harus ngaji. Itu kan persis Pak. Al-Anfal 53, aman buka. Jadi bahwa Allah itu lam yaku mughayyiran, Allah tidak akan merubah nikmatan. Jadi ma itu langsung disebut nikmat. Yang dimaksud ma dalam surat Ar-Ra'd 11 itu ya nikmat. Kata yughayyiru ya. Jadi ayat itu persis Pak. Selama ini kan Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau dia tidak merubah dengan dirinya sendiri. Bahwa ayat yang lain seperti itu banyak, tapi bukan ayat itu. Jadi memang ada hal yang harus dipelajari ulang. Sama dengan dulu yang sering saya ulang-ulang dulu, itu memang salah. Bahwa orang kawin itu ingin sakinah, mawaddah dan rahmah. Ar-Rum 21, betul. Kalau mengartikan paling enak diwali itu Bu, coroke dulu, rahmah itu rezeki. Penafsiran rahmah itu rezeki. Tapi orang mari kawin, manten lawas, manten anyar, sami mawon. Kalau ingin oleh rezeki, syaratnya mawaddah. Suami istri harus rukun, guyub, damai, sayangi. Dan makanya setikar bersama, sepiring berdua, sehidup. Itu yang bohong sehidup. Bujuni mati tambah alhamdulillah Ibu. Gimana? Lah tapi mawaddah itu tidak akan wujud tanpa didasari
Cuma sakinah ini sampai sekarang diartikan bahagia itu dari mana? Tidak ada satupun kamus bahasa Arab yang mengartikan sakinah bahagia itu tidak ada. Sakinah itu tenang. Semua tuh sakinah bahagia dunia akhirat. Sakinah tenang. Lah, kita kejar lagi. Dari mana datangnya sakinah? Iling insyaallah. Ketenangan itu alam bidzikrillah tatmainul qulub. Seperti sekarang di masjid kita bisa ingin ingat Allah. Baru selama ingat Allah ya sudah tidak stres. Enak, mantan lawas, mantan lain. Cuma saya sekarang ngerubah itu sulit. Sakinah bahagia dari mana? Sakinah bahagia itu bukan enten. 1000 kamus bahasa Arab yang atau tafsir lah juga. Kitab tafsir yang mari sakinah bahagia bukan enten. Sakinah itu tenang. Damai boleh lah. Dari mana datanya ketenangan? Gusti innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Ya, mulane monggo selalu ingat Allah, madhep-madhep insyaallah, muga-muga amin Allahumma. Apalagi sekarang bukan pandemi lagi Ibu Bapak, sekarang sudah semua negara termasuk Indonesia sudah pemerintah sudah nyebut endemi. Endemi itu sudah ya seperempatnya lah. Muga-muga tinggal seperempat ini ndang hilang. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Tapi kudu tetap balik Gusti Allah. Wah iskana ini di sini tulis rekreasi. Itu kemarin tuh Bapak dengar itu di dekat rumah saya itu. Tolong aku bis rekreasi 4 bis memang kereta api ndak ada palang pintunya, tabrakan pabrik plastik itu, aduh kasihan. Gak tahu sembahyang subuh durung itu. Ya, enggak, cuma yang perlu diperhatikan hari ini justru long covid. Sekali lagi WHO sudah mencatat sudah 90 juta orang kena long covid. Long covid itu sebenarnya trauma terhadap covid. Tapi gejalanya sama, tapi jarang-jarang yang mati. 1 sesak nafas, 2 brain fog. Koyo bingung, pikiran itu tidak pernah fokus Pak. Bingung, itu namanya brain fog. Yang ketiga burnout. Burnout itu menurut kedokteran baik secara fisik, psikis, jiwa raga itu kesel, payah, awak itu lemes, hati ya lemes. Itulah 3 itu. Tapi minimal 3 bulan. Ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai setahun Bapak Ibu. Itu namanya long covid. Jadi kaya cik, kok gantente ya? Jadi itu cerita ono-mana itu ketakutan. Tapi umumnya orang barat memang. Jadi 90 juta itu yang paling banyak orang barat. Amerika, Eropa lah. Amerika, Indonesia itu kan sedikit. Karena mereka tuh hanya akal. Ketika 2 tahun jadi ini akeh wong pinter kok enggak bisa selesai. Ya sudah, stres tidak ada jalan keluar dong. Otak sudah tidak bisa menyelesaikan, ilmu sudah tidak bisa menyelesaikan. Lah kita kan ayo balik ke Allah, enak. Bukti ini 2 tahun menjadikan ya tetap sehat walafiat, Bang. Ya amin Allahumma. Saya dulu awal sudah mengatakan sebelum COVID-19, ini ayatnya tadi kan pas ini Bapak. Ya. Fi qulubihim maradun. Ini sejak awal 2 tahun yang lalu saya ingat saya sudah menyampaikan. Maradun itu penyakit. Dan itu lafaz maradun ini disebut 19 kali. Kok pas Islam COVID-19. Tapi saya selalu menekankan bukan maradnya. Fi qulubihim maradun itu 19 kali. Jadi datangnya penyakit itu dimulai dari hati yang kotor. Kolbun itu hati, Ibu Bapak, jamaknya bulu. Lah, susunannya redaksinya menjadi fi qulubihim maradun. Bukan fi ajsamihim fi badanihim maradun, tidak ada. Selama ini orang yang keliru semua. Bahwa datangnya penyakit badan dulu, bukan. Penyakit itu dimulai dari hati. 70% faktor hati, baru 30% faktor fisik. Ya selama ini orang menganggap bahwa fisik itu lebih dominan daripada hati, bukan. Lah, ya tidak tahu.
wong donya isine wong salah. Makanya yang menarik di Quran itu zulumat itu mesti jamak no Pak. Zulmun itu kegelapan, jamaknya zulumat. Nur itu tidak pernah jamakan. Makanya jenengan lagi mau coba minna zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Atau adzulumat wan nur. Yang menarik menurut para ulama, penelitian para kiai, para ulama di kitab-kitab, nur itu jamaknya kan anwar. Sampai nyari kata anwar di luar mboten enten. Tapi zulumat itu dalam bentuk tunggal, zulumun ya, kegelapan atau kezaliman boleh. Lek zulumat itu mesti jamak seringkali. Itu memang di dunia kayak wong keliru. Makanya ditutup Allah ayat itu kan wa qalilan ma tashkur, sing syukur didi. Wa qalilan ma ta'lamun, sing ngerti temen didi. Nek akeh wong keminter itu Pak. Gak pinter tapi ke akeh karang udah mulai. Ya. Ayu gak apa-apa kemayu. Hari ini banyak orang rumongso ulama, tak saya lihat kadang-kadang dia kemampuannya juga pas-pasan. Apa ulama itu diukur dengan sebuah yang gede? Enggak. Kemarin ya ada ulama besar di Surabaya itu Pak, makamnya hampir hilang untuk dirangkai, Kiai Mas Alwi. Itu di Mekah beberapa tahun, Mas Alwi. Itu temannya Kiai Mas Mansur, Kiai Wahab, waktu di Surabaya. Kuburannya nyelempet di nerangka. Ulama besar ya di Mekah beberapa tahun, diambil itu jualan kopi. Nyamar. Ulama sebesar itu tidak ingin menunjukkan bahwa dia kiai, tapi ulama besar betul itu Kiai Mas Ali. Wong temannya Kiai Mas Mansur, Kiai Wahab di Kertopaten. Ulama dulu kan memang tidak kayak sekarang mau ditunjukkan aku lo kiai. Lah kembali pada ayat tadi, makanya fi qulubi maradun. Itu 19 kali lepas. Makanya monggo noto hati sing pasrah mantep Gusti Allah, inna ma'al usri yusra. Lafaz yusra itu 41 kali Pak. Mudah. Le usrun itu hanya 12 kali. Itu artinya nopo? Artinya kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu masih jauh lebih banyak daripada kesulitan. Ya. Jadi sebelum COVID-19 itu pemerintah, Menteri Kesehatan sendiri yang laporan itu apa? Sebelum COVID-19 itu loh akhir 19 orang mati karena paru-paru sehari 300 rata-rata. Mati karena diabetes 300, mati karena hipertensi 300, mati karena jantung 300. Kan sudah 1.200 sebelum ada COVID itu. Cuma buat dicatat aja, tidak diumum no. Jadi ya, bab yang mati dinyatakan karena COVID itu 95% inilah pemerintah Satgas itu karena komorbid, sebelum komorbid penyakit penyerta, sebelumnya wis loro. Jadi 95% yang meninggal dunia itu sebelumnya sudah komorbid. Ko itu kan menyatu, morbid. Jadi sebelumnya rata-rata 4 nih, jantung, paru-paru, ya diabetes, hipertensi. Niki lek 304 pinten kan 1.200, cuma ada diumumno wae dulu, ndak dihitung. Nah sekarang ono sing dihitung, ono sing bayar gitu. Jadi sebelumnya memang sudah banyak orang yang sakit. Lah sakit itu dimulai dari hati. Mane ingat ya lu 3 itu digodelin tak diwasiatkan di Nabi kalau ingin semua panjang tidak stres kan telu. Cici sering-sering menghadiri pengajian ala zikir. Loro maca Quran. Jadi siapa sing maca Quran susah sedih itu diangkat insyaallah. Yang ketiga ad-du'a ulailan, berdoa pada malam hari, terutama sepertiga terakhir tiap malam. Monggo. Monggo ini sudah dekat ketemu bulan Ramadan yang penuh berkah lagi.
panjang umur Ibu Bapak. Jadi Sabtu kedua bulan April itu sudah puasa panjenengan. Jadi insya Allah saya sudah diberi Pak Iskandar seperti biasa ngaji seperti monggo. Nggak ada skor ini orang apa-apa. Jadi minggu Sabtu kedua ini datang itu kita di masjid ini dan insya Allah sehat kabeh. Amin Allahumma. Makanya doa itu diwaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu khas Indonesia. Di Mekah enggak ada. Setelah saya teliti dengan beberapa teman, kok gitu gimana? Itulah hebatnya Kiai Indonesia. Kamu diberi kesehatan bulan Ramadan, ayo dijaga kesehatan betul. Insya Allah ya bisa bertemu bulan Rajab, Sya'ban, Rajab, Ramadan kan tinggal sedikit. Gampang ini mati ya mati, udah ketemu bulan Ramadan. Ternyata dasarnya hadis itu. Yang meredaksikan memang doa itu para kiai, tapi hadis itu dulu pernah saya ingatkan tahun yang lalu juga. Dua orang dari desa Baliin, jauh Bu Pak, 2 hari 2 malam numpak unta ketemu Kanjeng Nabi untuk jadi mualaf masuk Islam. Setelah di depan Kanjeng Nabi masuk Islam bersyahadat, satu di antara dua tadi Ibu Bapak langsung matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kapan ada perang? Loh, kok gitu? Iya, saya kan harus mati syahid. Pokoknya saya sekarang udah Islam. Nanti kalau ada perang, saya harus ikut perang dan saya harus mati, biar mati sah. Yang satunya serius tapi santai. Alhamdulillah aku itu dari Islam oleh hidayah Allah, sing penting dari Kanjeng Nabi lah. Saya tidak ada pikiran mati syahid, enggak lah. Ternyata ada perang betul setelah beberapa waktu Ibu Bapak. Hadis itu menjelaskan orang itu ikut perang dan mati. Dan insya Allah husnudon kita mati syahid. Tapi hadis itu menceritakan menurut Nabi sing masuk surga lebih dulu itu yang satunya yang tidak ikut perang, tidak mati syahid. Kolu, sahabat bertanya, kola itu satu orang, kolu orang banyak. Sahabat kaget, Kanjeng Nabi pidato ke semacam kalakoh jadi setengah lingkaran. Kolu, sahabat loh, aneh Kanjeng Nabi, mestinya kan lebih masuk surga lebih dulu kan yang mati syahid. Jadi kok boten? Kanjeng Nabi menjelaskan yang masuk surga lebih dulu yang satunya, padahal yang satunya itu matinya setahun kemudian dan tidak ikut mati syahid perang Badar. Loh itu dan orangnya masuk surga dulu Bu, seneng konjone celuk ayo cepat surga. Lah ketemu konjone sing mati syahid masih di luar. Loh, kok masih di luar? Ayo nebu. Ketika diajak masuk, ada malaikat dawuh sik durung gilirannya harus antri. Antri butuh wong kayak antri minyak sekarang. Di mana-mana antri minyak. Lek cara Mbah kula biyen ora usah antri minyak, ora usah digoreng, tempe tumpangno magic jar selesai tambah sehat. Wong minyak itu kolesterol. Apalagi kalau minyaknya minyak curah, Bu. Ya kan punya teman dokter, waduh minyak curah, coba itu kan jelantah dari kampung-kampung dituku, masukkan drim, lalu dikasih bahan kimia tertentu dibuat bening lagi. Apa itu tidak penyakit? Bahan kimia itu kan bahan kimia itu kan racun yang membuat bening membuat beningnya jelantah itu kan dibuat kimia tertentu bening lagi Bu Pak, itu minyak curah. Ya lebih baik curah Mbah Kuwi wis ora usah digoreng tumpang no sego ngene wae lho, tempe tahu dikai lombok selesai. Malah saya toh kemarin saya baca seorang ibu umur 100 tahun enggak pernah kena apa-apa, dia anti minyak betul dia. Enggak pernah kena minyak, enggak mau, semua ya digodok, digoreng ditumpang di sego, ditunu, selesai. Jadi ketika yang tadi di surga yang mati kemudian tidak ikut perang dimanggil, ada belum masih belum gilirannya. Qalu, hadis itu menjelaskan, sahabat lagi tanya lagi loh Kanjeng Nabi, ini aneh lagi. Apa rahasianya orang itu masuk surga lebih dulu? Itu gini.
Jadi yang satunya masuk surga dulu itu dia memang mati setahun kemudian masih bertemu sekali bulan Ramadan. Jadi ketemu sekali tek bulan Ramadan itu sudah fadilahnya bisa ngalah-ngalah nih mati syahid. Makanya monggo. Jadi doa itu gampangannya menurut kiai kita, lek wis sehat bulan Rajab mati yo mati, lek wis ketemu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna itu. Sampaikanlah, pertemukanlah saya ya Allah bisa bertemu bulan Ramadan. Moga diwaca ping 3 mawon ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itulah kita kembali pada ayat ini. Jadi akhirnya Walid bin Mughirah dan teman-temannya yang dari masuk Islam ya dimasukkan neraka oleh Allah akhirnya. Dan orang-orang seperti itu hatinya punya sakit. Fi qulubi maradun. Ya. Akan masuk Islam enggak jadi. Walid bin Mughirah kan tidak sendirian waktu itu, ada kelompoknya dari kelompok Bani Al-Makhzumi, jadi kabilah Al-Makhzumi. Tapi ternyata hati ini lorong karena masuk Islam enggak jadi karena diancam Abu Jahal. Kamu kenapa ikut Muhammad? Memang hampir masuk Islam. Akhirnya ditambah itu sing akeh Abu Jahal pula akhirnya mengatakan enggak, Quran sihir, Muhammad bohong. Enggak, siapa bilang sama Islam? Karena uang. Jadinya apa? Jadinya hatinya sakit. Itu kan munafik. Orang kalau munafik hati ini kan lorong. Fi qulubi maradun syakkun fi sudukil Quran, di dalam membenarkan Quran. Akhirnya tidak jadi mengatakan Quran benar karena uang. Apa orang yang punya hati seperti itu bisa tenang? Tidak bisa. Dan apakah karena oleh duit akeh orang tenang? Tidak bisa. Seperti yang keputusan BPS terakhir pemerintah gitu. Jadi BPS itu kan Badan Pusat Statistik Ibu Bapak yang pegawai ngitung tiap hari sing mati tambah piro, sing lahir piro, sing ditekek ibuke piro aborsi, sing sugih tambah piro, sing melarat tambah piro. Akhirnya disebut namanya IPM. Dilihat dari segi rezeki itu IPM. Nomor 1 Jakarta. Duit paling akeh Jakarta. Karena 70% uang beredar di Jawa Timur nomor 14. Dari segi keuangan, dari segi IPM, dari 34 provinsi. Tapi 6 provinsi di Pulau Jawa itu sudah dicek 2 tahun terakhir BPS ngecek dengan IKI, Indeks Kebahagiaan Indonesia. Makanya sudah dicek kebahagiaannya dari 6 provinsi di Pulau Jawa itu yang paling bahagia orang-orang Jawa Timur. Alhamdulillah. Yogyakarta nomor 1 dari 34 provinsi. Orang mengatakan, wah orang Jogja hidupnya paling tenang, damai. Boten, resmi ini BPS. Memang nomor 1 sana Pak Bu, Maluku Utara Ternate. Dari indeks kebahagiaan IKI. Tapi dibanding kan 60% dari hampir 270 juta sekarang kan separuhnya di Jawa, Pulau Jawa. Jadi Jawa Timur nomor 19, tapi Jawa Tengah nomor 1. Yogyakarta nomor 3. Jakarta sing duwe beredar paling akeh itu ternyata nomor 27 UPA. Jawa Barat nomor 30. Nah, provinsi yang paling rakyatnya paling tidak bahagia di Pulau Jawa itu Provinsi Banten nomor 32. Cuma saya ingin menekankan bukan urusan bahagianya. Saya justru ingin menekankan bahwa ternyata uang itu tambah duit belum tentu tambah
Jadi Walid bin Mughirah ini kan kena duit, atine lara Bu. Wong duit ana tanggane bangun jeding dan doyan mangan seperti itu orang karena uang kan itu. Sampai sekarang kan banyak orang begitu tetangga. Bangun teras itu orang minggu gak doyan mangan. Duit kon dia yo bangun terus. Atine elek. Bangun jeding gitu aja udah marah. Gak bisa tidur. Kenapa? Itu tonggo itu dibangun terus gimana? Itu kan hati-hati kotor. Fi qulubi marudun ya itu. Orang kalau hati ini sakit, udah ya, gampang loro. Ya, muga-muga ya, dengan satu ayat ini saja, fi qulubihim maradun. Berarti noto hati dan poso itu noto hati. Ibadah yang betul-betul diajak noto hati kan poso. Sholat kan rukuk, sujud, ada gerakan fisiknya, ada bacaannya, maknanya akwal wa afal. Tapi zakat mengeluarkan sebagian uang, yang dihitung kan uangnya. Kalau puasa yang dihitung bukan fisik, gerakan badan tidak ada. Allah tidak ngitung gerakan badan. Makanya panjenengan sholat, poso, sholat dihitung ibadah tersendiri. Poso itu ibadah nahan al-imsak, nahan hawa nafsu, dadanirim. Makanya manawiyah. Makanya Allah mengatakan semua amal manusia itu memang milik manusia kecuali puasa. Puasa milik saya. Jadi puasa itu betul-betul ibadah yang diukur hati. Makanya 3 orangnya jujur pada Allah betul. Kalau dia tidak jujur pada Allah, apalagi pada manusia ya. Jadi enggak poso aku poso bisa saja. Poso. Tapi pada mangan es teler enggak. Yang terakhir Ibu Bapak, 2 tahun dengan masih sehat itu kenikmatan. Harus disyukuri. Cara syukur yang paling bagus adalah sholat. Inna a'tainakal al-kautsar, penafsiran pertama adalah telaga di surga. Ya. Tapi al-kautsar menurut Kanjeng Nabi adalah al-hasanat al-wafirah al-katsirah, kebaikan, kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang diberikan Kanjeng Nabi itu tumpuk dan karuan. Jadi al-kautsar itu adalah semua mukjizat yang pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu juga diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sayangnya Allah pada Kanjeng Nabi. Oleh karena itulah karena kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi itu sangat banyak, Nabi harus bersyukur. Apa bersyukur Nabi? Fasolli. Makanya inna a'tainakal Muhammad, aku telah memberi kamu al-kautsar. Bisa biarkan telaga surga, biarkan kenikmatan yang sangat banyak. Mulanya kamu bersyukur. Nah, bersyukur yang paling bagus adalah salat. Fasolli li rabbika wanhar, ditambah berderma sedekah infak. Makanya ya, berdasarkan ayat itu fasolli tadi itu ya, berdasarkan ayat-ayat dan dawuh Kanjeng Nabi, fa innas sholata jami'atun likulli aqsami syukri, bahwa sholat itu adalah ya berkumpul di dalam semua jenis syukur itu kumpul di jenis sholat. Dalam pengertian lain, sholat itu jenis syukur yang paling bagus sholat. Jadi uang yang baik kenikmatan Allah, 2 tahun, wabah, tetap sehat, sholatnya tambah api, itu berarti syukur. Bareng saya ingin pandemi entek, sholatnya lereng, ya itu berarti nikmati Allah ditarik itu nanti. Jadi jenis syukur yang paling bagus berarti sholat. Fasholli li rabbika, monggo salat malam. Nah, cuma kalau yakin sekali lagi muhasabah koreksi panjenengan insyaallah saya husnudzon panjenengan sebut saya sedaya. Cuma anak-anak kita sekali lagi mulanya monggo dari Nabi Ibrahim sak durunge niat ndungani anak supaya rajin sok Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, anak-anak saya Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa saya. Makanya kiai-kiai itu kan banyak sebelum nawa itu, apakah niat itu dilafalkan atau tidak memang beda pendapat, monggo lah.
Tapi sebelum nawaitu misalnya usolli fardhu subuh itu jenengan donga dulu. Rabbi ja'alni muqimus shalah. Wa min dzurriyyati ya Allah, anak-anak saya Allah, semua anak saya Allah, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Insyaallah biar anak-anak kita juga rajin sholat kados wong tuane. Amin Allahumma. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Muga-muga sehat walafiat. Tinggal beberapa hari ini, muga-muga Allahumma ja'alna wa auladana wa auladana wa auladana ya Allah, semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi, ahlil khair, ahlil ibadah wa ahlil Quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiyan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.